Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jevan Manuel dengan NIM 245338881, kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek akhir dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan tema yang saya ambil yaitu Smart Learning Management dalam kurung tugas mahasiswa. Langsung saja import model untuk mencatat waktu dan pengumpulan tugas. Untuk contoh kodenya seperti ini. Dan selanjutnya custom expansion dibuat untuk menangani kondisi saat data tugas tidak ditemukan. Untuk contoh kodenya seperti ini. Ya, seperti ini. Untuk selanjutnya abstrak base class mendefinisikan struktur dasar pengguna dalam sistem. Dan untuk contoh kodenya seperti ini. Selanjutnya metode abstract role. Setiap subclass memiliki peran yang jelas. Dan untuk contoh kodenya seperti ini. Untuk selanjutnya subclass mahasiswa merepresentasikan pengguna yang mengumpulkan tugas atau mahasiswa yang mengumpulkan tugas. Dan untuk contoh kodenya seperti ini. Dan selanjutnya metode kumpul tugas menggabungkan data tugas dan waktu pengumpulan tugas dalam satu string. Dan untuk contoh kodenya seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu subclass dosen merepresentasikan pengguna yang memberikan tugas atau dosen memberikan tugas kepada mahasiswa. Dan untuk contoh kodenya seperti ini. Ya, seperti ini. Selanjutnya kelas manajemen tugas yang mengelola penyimpanan dan pembacaan data tugas. Dan untuk contoh kodenya seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya atribut file sebagai media penyimpanan data permanen. Dan untuk contoh kodenya seperti ini. Untuk selanjutnya metode tambah tugas disimpan ke file menggunakan metode add. Dan untuk contoh kodenya seperti ini. Ya, seperti ini. Untuk selanjutnya try expert exe finally, yaitu untuk menangani error saat proses penyimpanan file. Dan untuk contoh kodenya seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya metode baca tugas digunakan untuk membaca data tugas baris per baris dari sebuah file. Dan untuk contoh kodenya seperti ini. Ya.
Dan untuk selanjutnya yaitu method tampilkan tugas, yaitu data tugas ditampilkan layar dengan format laporan yang rapi. Dan untuk contoh kodenya seperti ini. Ya. Untuk selanjutnya, raising expansion dilempar jika tidak ada tugas yang ditemukan atau tugas yang belum dikumpulkan. Untuk contoh kodenya seperti ini. Dan untuk selanjutnya, fungsi main menjadi pusat kendali suatu jalannya program. Dan untuk contoh kodenya seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu menu program. Menu ditampilkan agar pengguna dapat memilih fitur yang tersedia. Dan untuk contoh kodenya seperti ini. Pilihan menu dan menu-menu yang tersedia di Smart LMS yaitu terdiri dari satu kumpul tugas, 2 lihat tugas, dan yang terakhir yang ketiga keluar. Setelah itu menu kumpul tugas, mahasiswa dapat memasukkan data tugas yang kemudian disimpan ke dalam sistem. Untuk contoh kodenya seperti ini. Nah, mahasiswa dapat memasukkan nama mahasiswa, judul tugas yang ingin dikumpulkan, dan deskripsi tugas yang akan dikumpulkan. Dan selanjutnya yaitu melihat tugas atau melihat menu tampilan tugas. Sistem menampilkan seluruh tugas yang telah dikumpulkan. Dan untuk contoh kodenya seperti ini. Untuk selanjutnya, validasi input. Validasi ini digunakan untuk mencegah kesalahan input dari pengguna. Dan untuk contoh kodenya seperti ini. Kesalahan input biasa terjadi yaitu pilihan tidak valid, input harus berubah angka, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu program dijalankan melalui pengecekan entry point Python. Dan untuk contoh kodenya seperti ini. Yang terakhir ya, seperti ini. Dan setelah itu saya akan mencoba dari seluruh kode yang saya buat ini. Saya coba run dengan cara klik tombol titik 3 di atas, lalu pilih terminal, dan lalu pilih new terminal, dan akan muncul di bawah, dan tunggu sampai tulisan di bawah ini muncul. Setelah itu kita ketik Python main.py untuk memunculkan outputnya. Dan untuk memunculkan hasil dari kode berikut dengan cara seperti ini. Python masih main.py, dan setelah itu kita .py. Setelah itu kita enter, dan akan muncul tampilan menu yang
terdiri dari 3, yaitu yang pertama kumpulkan tugas, setelah itu yang kedua lihat tugas, dan yang ketiga keluar. Dan di sini saya akan memilih menu yang pertama. Setelah itu kita enter. Di sini program akan meminta nama mahasiswa untuk menginputkan data kumpul tugas, dan nama yang saya pakai, nama saya yaitu Jepan Manuel. Dan setelah itu kita enter, program akan meminta judul tugas yang ingin dimasukkan, yaitu kita ketik tugas akhir Smart Learning. Nah, setelah itu, setelah kita memasukkan judul tugas, lalu kita klik enter. Lalu selanjutnya program akan meminta deskripsi tugas, dan deskripsi yang saya masukkan yaitu tugas proyek akhir dari setelah itu kita klik enter, dan sistem akan menyimpan tugas kita dengan tulisan tugas berhasil disimpan, tandanya tugas kita berhasil disimpan dalam sistem. Dan selanjutnya kita akan melihat tugas yang telah dimasukkan dengan cara kita ketik nomor 2 atau angka 2, lalu kita klik enter. Ternyata di sini saya belum memasukkan. Kita klik nomor 2, lalu kita klik enter. Nah, di sini sistem akan menunjukkan hasil daftar tugas mahasiswa yang telah saya masukkan, yaitu dengan judul tugas akhir Smart Learning, dengan nama mahasiswa yaitu Jepan Manuel, dengan deskripsi tugas yaitu tugas proyek akhir dari mata kuliah berorientasi objek, dan waktu pukul sekarang. Dan yang terakhir adalah menunya keluar. Setelah kita ketik nomor 3 lalu klik enter, dan program akan menampilkan terima kasih, program telah menggunakan Smart LMS. Dan untuk cara mengatasi hasil output yang error ini adalah dengan cara kita jangan sampai memasukkan angka atau jangan sampai kita tidak memasukkan angka atau memasukkan angka yang salah, dan kita hanya dapat memasukkan angka yang ada di output ini dengan 3 saja, yaitu terdiri dari 1 kumpul tugas, 2 lihat tugas, dan yang terakhir keluar. Dan di sini kita dapat melihat data tugas yang kita masukkan tadi dengan cara klik ini, dan di sini datanya akan tersimpan oleh sistem. Contohnya seperti tugas akhir Smart Learning Management dengan nama Jepan Manuel, tugas proyek akhir
dari mata kuliah berorientasi objek dan waktu menunjukkan pukul sekarang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.